Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab filsafat Falsafatuna. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Falsafatuna, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari kitab filsafat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Syai'ulillah lahumul Fatihah. وثم إلى حضرة الإمام السيد محمد باقر صدر رحمه الله تعالى ونفعنا بوالديه ولمشايخه. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد ونستعين غير المغضوب عليهم. وثم إلى حضرتنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد. Sekarang kita baca halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. At-tasawwuru wa masdaruhul asasiyu. At-tasawwuru konsepsi, wa masdaruhul asasiyu dan sumber utamanya. Betul. Pakai headset. Ya, kayak gitu. Wa naqsudu, yang kami maksud, bi kalimatil asasi, dengan istilah asasi. Ya, asasi terjemah Indonesianya utama. Al-masdarul haqiqiyu, sumber sesungguhnya.
litasawurati dari konsepsi, wal idrokati atau pengetahuan, al basitoti sederhana, zalika an-nadzahna, itu ada yang baca zihna atau ad-dhihni ya. Zalika an-nadzihna, bahwa pikiran garis miring mental al-basyari manusia, yang tawi terdiri ala kismaini dari dua macam, minat tasawuroti konsepsi, ahadahuma salah satunya al-ma'ani adalah ide, at-tasawwuriyata konseptual, al-basitota sederhana, kama'anil wujudi, kama'ani seperti ide, al-wujudi tentang eksistensi, wal wahdati unitas, wal haroroti panas, wal bayadi putih, wama ila dzalika dan berbagai ide. Min mufradati, min yang berupa mufradati tunggal, litasawuri konsepsi, al-basyari manusia, yaitu yang berupa konsepsi tunggal manusia. Ya, terjemahnya gitu kalau terjemahnya. Tapi ini kan karena susunannya bahasa Arab. Wal qismul akharu, dan konsepsi lain,
Al-ma'ani adalah ide, al-murakkabatu gabungan, yaitu at-tasawwuratin natijati, at-tasawwurati konsepsi, an-natijati yang berasal, anil jama'i dari kombinasi, baina antara tilka tersebut, at-tasawwuratil basitoti konsepsi sederhana, faqad natasawwuro sebut saja konsepsi, jabalan gunungan, min turabin pasir, jadi gunungan dari pasir. Wanatasawuru dan bayangkan, qat'atan sekeping, minal zahabi emas, summa kemudian nurakibu kita menggabungkan, baina antara hadzaini tasawwuraini dua konsepsi ini, fayahsulu maka turunan bitarkibi dari kombinasi, tasawwuru adalah konsepsi, salisu ketiga, wahwa yaitu tasawuri konsepsi, jabalun segunung, minadz zahabi emas, fahadza tasawwuru konsepsi ketiga ini murakkabu gabungan,
Fil haqiqati sebenarnya, minat tasawwuraini, fil haqiqati sebenarnya, minat tasawwuraini dari dua konsepsi, al awwalina terdahulu, wahakadha sehingga tarji'u direduksi, jami'at tasawwurati, jami'a semua, jami'a semua, at-tasawwurati konsepsi, al-murakkabati rangkapan, rangkapnya, rangkapan, ila mufradati hingga ke unit-unit, tasawwuriyati konseptual, basitoti sederhana, wal mas'alatu dan isu, allati yang nu'alijuha kami bahas, ia adalah muhawalatu upaya, ma'rifatu untuk mengetahui, al-masdarul haqiqiyu sumber sesungguhnya, lihadhil mufradati dari unit-unit ini, wasababa dan sebab, inditaqa munculnya, hadhihi tasawwuratil basitati, ya, konsepsi sederhana ini,
fil idroki dalam persepsi, garis miring pengetahuan, al insani manusia, wa hadhil mas'alatu, dan isu ini laha memiliki tarikhun sejarah, muhammun penting, fi jami'i dalam berbagai adwaril falsafati, tahapan filsafat, al yunaniyati Yunani, wal islamiyati Islam, wal urubiyati dan Eropa. Wakot masalah ini hasolat telah menerima abro sejumlah solusi tarikhuha sejarah, al-falsafi filsafat, ala iddati pada sejumlah hululi solusi ini tatalakhosu bisa diringkas fin nazariyati dalam teori-teori al-atiyati berikut. Oke, saya jelaskan dulu. Tahu yang namanya persepsi dan konsepsi. Sebenarnya kata-kata itu kan familiar sama kita, tapi maksudnya apa? Menurut persepsi saya, ya orang ngomong itu kan ada teorinya, ada filsafatnya. Nah ini saya perkenalkan dulu. Kemarin saya kirim tentang empirisisme. Ya, empirisisme itu dalam bahasa Inggris, all ideas come from sensation of reflection. Dalam bahasa Inggris, ya. Terus ini saya terjemahkan, empirisisme adalah pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan.
Bapak Ibu yakin kalau ini HP karena melihat sendiri kan? Tapi kan ini masih persepsi, bukan konsepsi, ya. Nah, tapi ternyata setelah dipegang kok enteng. Oh, ini yang KW. Saya pernah beli Samsung, harganya kok murah, pada waktu tahun berapa itu kan mahal. Nggak tahunya setelah rusak saya bawa ke Samsung Service Center, Pak. Ini barang beli di Batam ya, Pak. Iya. Ternyata kan palsu. Nah, itu kan persepsi saya ini Samsung. Biar pegang Samsung gaya. Nah, biar persepsinya di depan orang lain kan mahal. Makanya pejabat itu nggak ada yang gagal dalam bekerja. Gagalnya tidak bisa menciptakan persepsi yang baik kepada rakyatnya. Ya. Nah, dulu ini diteliti oleh para filosof. Pada dasarnya pikiran kita itu sejak lahir isinya putih bersih, tidak ada apa-apanya, tidak ada virusnya, tidak ada apa-apanya. Seperti kertas yang putih bersih, termasuk hati kita. Kalau hati ketika ketetesan dosa kecil, tetes kayak kena tinta, tes hitam, terus makin netes, makin banyak hitam, makin mengeras, maka hatinya mengeras. Nah, pikiran kita ini nggak ada apa-apanya, putih kosong tanpa ide-ide, ya, nggak ada apa-apanya di sini, kosong, tanpa pengetahuan apapun. Kalau Bapak Ibu lahir terus ditaruh di hutan kayak Tarsan gitu, kira-kira bisa baca nggak? Ya nggak bisa, karena masih tidak ada apa-apanya. Jadi terus dari mana pikiran kita memperoleh pengetahuan? Nah, karena ada sesuatu yang di luar diri kita, namanya objek eksternal. Ada laki-laki tampan, setengah tampan, tidak tampan, perempuan cantik, setengah cantik, tidak cantik. Itu yang mempengaruhi pikiran kita. Ada warna-warna seperti ini nanti mempengaruhi pikiran kita. Ada gula, ada manis, ada pahit dan sebagainya. Ada panas, dingin, ada mangga itu juga ada yang manis, ada yang asam dan sebagainya, ya. Kemudian dari objek eksternal itu mengalami satu sensasi yang namanya indera, ya. Indera apa? Pertama, indera peraba, sentuhan, penciuman, pengecapan, pendengaran, dan penglihatan. Kalau kita belajar agama Islam, Nabi dulu kan pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci bersih. Okay. Saya pernah ditanya orang, Gus, lah itu anaknya kan lahirnya dilokalisasi. Anak yang lahir dilokalisasi pun dalam keadaan suci bersih. Kesalahan bapaknya bukan, atau bapak ibunya bukan dia tetap dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian fa'abawahu yuhawidani, ya tergantung bapaknya mau jadikan dia Yahudi atau Nasranianihi, atau jadi Nasrani, atau Yumajisanihi, jadi Majusi, ya tergantung bapaknya. Nah sekarang otak kita ya tergantung kita mau diisi yang baik-baik apa yang buruk-buruk. Suka melihat scroll yang baik-baik apa yang buruk-buruk. Nah pikiran kita ini memperoleh pengetahuan melalui indera yang pertama, ya. Kemarin kata Aristoteles, kalau kehilangan satu indera kan kehilangan satu pengetahuan. Nah, ya. Setelah indera menangkap, kemudian mengobservasi objek eksternal yang berada di luar diri kita, ya, kita akan mempunyai ide atau pengetahuan. Ya, kita punya ide itu, kebanyakan kita tidak akan punya ide.
Nah, kita tidak akan mempunyai ide atau pengetahuan apapun jika sebelumnya tidak memiliki pengetahuan apapun. Ya, nggak akan tahu ini apa, nggak akan tahu. Ada konsepsi dan persepsi tentang gunung, ya, terus tentang emas. Terus otak kita membayangkan ingin punya emas segunung. Berarti persepsinya kan membayangkan gunung dan membayangkan emas, akhirnya jadi gunungan emas. Ada uang, ada peti, kotak, berarti uang satu peti. Itu yang dikonsepsi dan persepsikan oleh otak kita. Nah, teori ini dikemukakan oleh John Locke. Ya. Untuk mendapatkan pengetahuan, kita membutuhkan alat pengetahuan. Ya, apa sih alat pengetahuan? Alat pengetahuan itu sesuatu yang darinya kita memperoleh pengetahuan. Alat pengetahuan. Oke. Alat pengetahuan itu ada dua, yaitu alat pengetahuan ilahi dan alat pengetahuan materi. Kalau di Islam alat pengetahuan ilahi, kalau di barat non materi. Ya, nanti kalau alat pengetahuan non materi, ya di filsafat Islam namanya ilahi. Kalau orang barat menyebutkan hukum alam, berarti kalau di kita sunatullah. Ya, jangan salah. Ini Islam kok ngomongnya hukum alam ya. Kalau kita Islam ya ngomongnya sunatullah, hukumnya Allah. Itu. Makanya dari bicaranya kan orang bisa dilihat. Orang ini Islam beneran apa Islamnya setengah-setengah lah. Cara bicara ketahuan. Walaupun kita belajar filsafat barat, kalau menyebutkan yang namanya pengetahuan ada dua. Yang pertama non materi, yang kedua materi. Yang non materi ini adalah ilahi kalau filsafat Islam. Ya. Bapak Ibu catat itu kalau filsafat barat namanya non materi. Nah, alat pengetahuan yang materi itu ada indera penglihatan, ada indera pendengaran, ada indera peraba, ada indera perasa, ada indera penciuman. Nah, ini di barat namanya fisik. Terus kalau dipelajari menjadi fisika, ya. Tahu kan? Fisika tahu ya. Kemudian yang non materi atau ilahi, ini pengetahuan khoyali. Kalau bahasa filsafat Arab khoyali, kalau barat imajinasi, yang namanya persepsi tadi sama konsepsi. Khayal tahu? Pernah mengkhayal nggak? Nah, itu adalah pengetahuan ilahi, menghayal itu. Kalau saya nggak menghayal nggak bisa jadi bangunan ini. Saya menghayal dulu tangganya bentuknya gimana. Itu menghayal dulu, itu pengetahuan ilahi. Nah, pengetahuan ilahi yang kedua adalah hati tempatnya. Ya, di hati yang biasa kita pelajari setiap Kamis malam Jumat itu pengetahuan hati. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan akal. Kalau bisa tergabung antara tiga pengetahuan ini, namanya metafisik. Nah, kalau sudah bekerja pengetahuan ilahi menjadi metafisika. Nah, kemudian alat pengetahuan materi ada indera penglihatan, ya, indera penglihatan. Organnya adalah mata, objek yang ditangkap adalah cahaya. Cahaya lampu ini beda merek, beda yang dirasakan mata kita. Contoh, saya kalau nggak nyebut nama merek kan nggak tahu. Ini ada produk namanya Philips. Harganya tapi mahal, tapi begitu dipasang dalam satu ruangan mata kita merasakan apa? Nyaman kan? Nggak pedes kan? Kalau Bapak Ibu beli yang murah, digaransi 1 tahun merek lain, nyaman nggak? Sudah mereknya murah, buatnya kecil. Terus habis itu kalau nulis gini,
Beli persepsi, beli konsepsi itu yang mahal, jangan murah. HP aja kalau yang mahal dilihat gini, kok nggak pedes Gus? Ya, saya screenshotnya kan saya kasih sesuatu pelindung yang harganya mahal, jadi gini kan nggak pedes. Nah, HP pun sama, HP yang mahal buat mata kita nggak pedes. Kalau HP yang murah 2 juta ke bawah ya pedes. Karena apa? Materialnya berbeda. Ya. Yang kedua, indera pendengaran. Organnya adalah telinga. Objek yang ditangkap adalah gelombang suara. Suara penyanyi yang enak sama yang fales sama yang nggak enak sama nggak? Sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Yang enak nggak enak. Cuman persepsi telinganya Bapak Ibu aja yang mengatakan, oh kalau dia yang enak, kalau nggak enak, kalau ini fales. Suara yang muncul kan sama. Ya. Karena alat pendengaran Bapak Ibu aja yang kurang bagus. Kalau saya kiroah pasti lari semua kan. Yang kiroah indah semuanya mendengarkan kayak daun-daunan jatuh itu berhenti dulu karena saking enaknya. Nah kalau kita tahu ya nggak ada bedanya, persepsi telinga kita aja yang mendengarkannya berbeda. Kemudian peraba, indera peraba organnya adalah lidah. Objek yang ditangkap adalah rasa. Makan daging asli sama daging yang diolah murah rasanya gimana? Saya kemarin sama Pak Mahali makan di Opor Trenggalek. Ini ayam apa Gus? Ini ayam joper namanya. Kok beda ya? Beda. Kalau beli 1 ekor 30.000. Kalau saya beli satu ekor untuk selamatan 300.000. Ayam Jawa asli putih. Ya. Itu di lidah itu berbeda. Saya bilang ini sama-sama ayamnya. Persepsi lidah kita aja yang bedakan. MBG makan siang gratis. Daging sama sosis beda nggak? Beda. Akhirnya ahli gizinya ngamuk-ngamuk, katanya daging kok dikasih sosis nih. Itu ahli gizinya tahu indera perabanya, bisa mempersepsikan ini asli atau tidak asli. Kemudian indera perasa, organnya adalah kulit. Objek yang ditangkap adalah tekstur. Ya, digosok-gosok sudah tahu. Oh ini sudah tahu. Kemudian indera penciuman, organnya dari hidung. Objek yang ditangkap adalah aroma. Begitu lewat ada nasi goreng seng, orang goreng nasi, bakul nasi goreng itu kan langsung aroma saja, langsung menggoda perut. Ya, dari indera penciuman. Kemudian alat pengetahuan non materi, ya di sebaliknya itu. Kalau kita terjemah menurut Sayyid Bakir Sadr itu jiwa bawah sadar namanya. Tahu conscious mind atau conscious mind atau subconscious mind. Alam sadar, alam bawah sadar. Conscious mind kalau kita terjemah bahasa Indonesia namanya pikiran sadap. Adalah bagian dari pikiran sadap, yaitu sesuatu yang logis dan rasional. Ini yang namanya conscious mind. Bahasa Inggrisnya conscious mind, bahasa Indonesianya pikiran sadap. Nah, bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Nanti tempatnya di conscious mind. Memecahkan masalah dan mengontrol perilaku. Nah, ini namanya conscious mind. Yang dapat dikontrol oleh conscious mind adalah individu. Nah, individu. Yang kedua ada namanya subconscious mind. Ini pikiran tak sadar. Tapi yang bicara ini sebenarnya ini psikolog. Tapi kan filsafat itu juga bisa masuk ke psikologi.
Nah, di dalam subconscious mind ini adalah emosi dan intuitif, ya, intuitif. Bertanggung jawab untuk menyimpan memori. Bapak Ibu kan hari sekarang ini duduk di sini, nanti pulang kan masih tersimpan tuh memorinya. Yang duduk di sebelah saya siapa, di anusan siapa, Gus Fit ngajarnya begini, itu kan memorinya. Tinggal memorinya giganya kecil apa besar. Ketika giganya kecil, memorinya isinya banyak, 1-2 jam penuh, terus yang separuh hilang karena beli kartu memorinya yang kecil, yang minimal 0,5 tera, memorinya biar kuat. Nah, tugasnya menyimpan memori ini untuk menyimpan emosi dan kebiasaan. Tidak dapat diakses secara langsung oleh individu, tetapi dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan individu. Ya. Ini gambarannya. Kemudian perangkatnya, alat pengetahuan non materi ini ada pengetahuan khayal. Ya, khayal. Organnya adalah alam bawah sadar kita. Objek yang ditangkap adalah bentuk-bentuk khayal dan dapat menggabungkan dua objek materi, ya, yang tidak ada di alam materi dan dapat eksis di alam khayal. Mau bikin makanan, kan bikin resep ngayal dulu kan. Oh, ini kemarin resep saya gini ternyata kurang bagus, kayaknya menghayal, dicicipi lagi. Kan bisa menyimpan, oh kalau begini nih, kalau saya jualan ternyata pelanggan saya segmennya begini, sukanya rasa-rasa yang gini, itu khayalan kita termasuk dari alam khayal menuju alam materi, kembali ke khayal lagi, terus muncul lagi ke materi. Akhirnya kan bisa menangkap adanya gunung dan emas, akhirnya gunungan emas. Gunungan emas di mana? Gunungan emas ya di Antam. Gunungnya di mana? Di Papua. Setiap hari dikerowongi di Papua, ya kan? Kemudian bisa menangkap perempuan cantik ketika dikatakan, waduh, perempuan cantik itu kayak bidadari, berarti bisa mempersepsikan kalau perempuan cantik seperti bidadari. Bidadari adalah perempuan cantik. Jadi pengetahuan manusia bisa menangkap adanya bidadari, ya. Kemudian pengetahuan hati. Organnya adalah hati kita. Objek yang ditangkap adalah pengetahuan huduri. Kemarin sudah belajar kan pengetahuan huduri, ya. Bukan kuburi yang duduk itu, bukan, itu kuburi, itu kubori. Sama, bahasa Arabnya jadi huduri, itu kubori, sama. Subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui tidak terpisah. Seperti rasa haus pada kita, rasa haus pada diri manusia, rasa lapar pada diri manusia, rasa bahagia, rasa kasih sayang, cemburu, pelit, dermawan pada manusia, itu pengetahuan huduri. Makanya ihdinas shiratal mustaqim, hidayah kan ada hidayah khawasyah. Ya, katanya Allah khawasyah itu hidayah yang indrawi. Sudah dikasih tahu yang namanya kerucuk-kerucuk itu lapar, pengetahuan huduri berarti harus makan. Sudah dibikin oleh Allah pengetahuan huduri yang melekat pada kita, capek, ngantuk, obatnya itu kan tidur, bukan terus minum kopi. Akhirnya karena doping nggak terasa, tiba-tiba ngeblak, bawa ke dokter, oh bapak kecapean ini sudah dikasih hidayah Allah, suruh tidur sebentar, habis itu bangun tidur sudah fresh. Jadi ini pengetahuan hati, dermawan, pelit dan sebagainya, itu pengetahuan hati. Nah, kemudian pengetahuan akal, organnya adalah rasio. Objek yang ditangkap adalah pengetahuan husuli, ya, huduri, kebahasangan husuli. Subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui adalah terpisah. Seperti pengetahuan manusia di luar dirinya tentang sesuatu yang materi dan non materi.
Kita lihat orang, wah itu orang kaya lewat, padahal itu cuma dia mempersepsikan dirinya kan kaya. Orang naik bis itu lebih necis sama yang naik mobil sendiri nggak? Naik bis itu lebih necis. Kalau nggak percaya, saya kan setiap hari naik bis itu dari terminal itu ke Surabaya. Saya lihat gini. Oh iya, ini semua orang itu mempersepsikan dirinya biar orang lain itu konsepsi yang ditangkap oleh orang lain bahwa dia orang kaya. Pakai baju bagus, pakai ini. Coba yang naik ribon, paling sandal jepit, kaos ngoblong kan gitu. Karena dia tidak perlu mempersepsikan dirinya orang kaya. Kalau orang pintar kan sudah diem aja. Kalau yang ngomong banyak itu berarti kan orang mempersepsikan biar dia dianggap pintar, karena pengetahuan itu tidak melekat pada dirinya. Nah, kita punya pengetahuan, ini juga punya sumber. Sumbernya dari mana sih dapat pengetahuan itu? Apa sumber pengetahuan? Sumber pengetahuan adalah sesuatu yang darinya kita menemukan suatu pengetahuan lain. Yang pertama materi, sumber pengetahuan yang dapat diketahui melalui pengamatan indrawi, ya. Yang disebut empiris, ya, empiris, dan melahirkan malhab empirisme. Ya, kalau nggak paham pokoknya empiris dulu, nanti baru saya pahamkan. Ya. Kemudian akal, empiris itu gini. Bapak Ibu kan diajari nenek moyang, ya. Kalau perutmu pengen enak, pengen nyaman, minumlah yang namanya air beras kencur sama kunyit, ya. Terus ternyata kalau minum itu kan enak, itu makan enak, lah itu pengetahuan empiris. Dari akal, dari pengalaman dan sebagainya membuktikan bahwa itu. Tapi kalau dibawa ke lab, laboratorium kimia, dibawa ke farmasi, belum bisa dibuktikan secara jadi pembuktian medisnya belum bisa, tapi ternyata sembuh juga. Air dibacakan doa Fatihah sekian kali, ternyata diminumkan orang sembuh. Itu pengetahuan empiris. Dibawa ke lab, dibawa ke BPOM, diperiksa nggak ada apa-apanya, tapi faktanya menyembuhkan orang. Nabi Musa sakit perut, itu ambil daun simbuan, kamu kunyah-kunyah, tempelkan perutmu, sembuh. Nanti kalau punya anak jurusan farmasi, itu daun simbuan mengandung apa ya, kalau bisa menyembuhkan sakit perut. Nah, jadi itu empiris. Nah, kemudian akal, sumber pengetahuan yang dapat diketahui melalui proses berpikir reflektif dan melahirkan madhab rasionalisme. Kalau orang Jawa nggak masuk akal ini, kan itu kan rasionalis. Hati, sumber pengetahuan yang dapat diketahui melalui penyucian hati dan melahirkan madhab intuisionisme. Dalam Islam disebut tasawuf, yang bisa kita pelajari setiap malam. Ini hati, urusannya hati, bukan urusannya akal, ya. Lah sumber pengetahuan selain materi, akal, hati, ada wahyu. Nah, sumber pengetahuan yang dapat diketahui melalui tadabbur. Gak bakalan paham Quran kalau gak ngaji ilmunya Al-Quran. Gak akan mampu memahami Al-Quran dengan banyak kalau gak menghafal Quran. Itu namanya tadabbur. Tahu dubur? Dubur itu apa? Bahasa Arab dubur itu yang mengeluarkan hasil akhir, ya dubur. Tadabbur itu makanya hasil akhir dari mikir itu namanya tadabbur. Harus merenungi, meneliti, baru tadabbur. Makanya tadabbur itu kan, dubur itu kalau mau keluar isinya, ilmunya itu kan merenung berapa lama di toilet. Lalu ya dubur itu bahasa Arab.
Terus kalau merenungi yang apa yang dia keluarkan namanya tadabbur. Karena kita di otak adik struktur bahasa aja kan kita nggak tahu ya. Tadabbur sama dubur nggak ada bedanya. Kalau yang sana yang direnungkan yang jelek-jelek yang keluar, yang ini yang baik. Asal katanya tadabbur sama. Jadi dengan mendalami makna teks suci ya, kalau ingin memahami wahyu. Ilmu pengetahuan yang kita pahami banyak yang sumber pengetahuannya dari wahyu. Matematika, aljabar ya dari wahyu ya. Geometri, aritmatika ya dari wahyu. Semua dari wahyu. Angka nol dari mana? Dulu nggak ada angka nol ya dari wahyu. Al-Khawarizmi meminta kepada Allah gimana nih, nggak bisa kalau nggak ada angka apa yang bisa masuk, makanya angkanya nol bukan kosong. Makanya Al-Khawarizmi ditunjukin Allah melalui bikana makana biyakunu mayakunu yang ada di dalam Al-Quran. Titik nol ini dari inilah sesuatu mulai bermula, makanya terus dikasih nol. Satu, kalau nolnya satu berapa? 10 kan? Kalau nolnya 2 100. Nah, dulu kalau orang Romawi Yunani nulis 100 gimana? M apa L? 20 kan XX. Kalau 25, nah akhirnya kan itu notok sampai 99, nggak bisa. Makanya Al-Khawarizmi itu seorang filosof Islam berpikir ini pasti ada rahasianya di mana. Karena dia sejak usia 7 tahun sudah hafal Quran, melihat Quran, oh ternyata ini rahasianya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, ketemu ada titik, berarti ini angka ini 0. Mewakili 10 berderet, berarti 1 nolnya 1. Itu. Kalau sekarang 100.000 aja uang kita diwakili angka apa diwakili materi? Itu kan cuma empiris. Kertasnya ya segini 100.000. Kita mempercayai kalau ini 100.000. Kita percaya materinya apa percaya nilainya? Ya empirisnya kan yang kita percaya. Kertasnya mau doain dengan kertas biasa itu. Kemudian yang berikutnya adalah sejarah. Ya, sejarah ini sumber pengetahuan yang dapat itu melalui penelusuran jejak artefaknya. Ya. Jadi sejarahnya ya. Makanya nanti ngaji hadis, ngaji tafsir, ada tafsir yang berdasarkan sejarah, ada tafsir yang berdasarkan kalau asbabun nuzul itu kan sejarahnya dulu kenapa. Nah, itu juga jadi sumber pengetahuan. Apa betul Belanda itu menjajah kita 350 tahun, kan harus dibuktikan dengan sejarah. Nah, tahapan pengetahuan ini berpindahnya pengetahuan yang satu ke pengetahuan yang lain. Bapak Ibu sekarang kan ngaji sama saya, itu kan saya melakukan proses transfer pengetahuan dari saya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu kan nggak perlu pergi ke Eropa kan, belajar filsafat nggak perlu pergi ke Iran University, Mustafa University, kan nggak perlu, kan berarti cukup saya wakili, habis itu saya transfer, kan berarti ini mentransfer pengetahuan. Ini berpindahnya satu pengetahuan ke pengetahuan yang lain. Hanya saja yang membedakan nanti apa? Sama dengan HP, saya kirim video dengan durasi panjang, ada yang bisa buka, ada yang tidak bisa buka. Apa masalahnya? Ya HP-nya, bukan ilmunya. Yang satu bisa terima karena memorinya besar, yang nggak bisa. Kemarin di sini kan latihan itu hari santri, saya nyuting macam-macam, saya kirimkan videonya durasi 5 menit. Saya olah pakai MP4, terus saya kirimkan. Ini ngirim apa ini guys, saya buka gitu. Itu berarti yang nggak support itu ya perangkatnya, bukan sayanya. Saya sudah menjelaskan filsafat luar biasa, Bapak Ibu tetap nggak paham, berarti perlu di-upgrade, ya. Perlu retreat dibawa ke sana.
kemagelan. Ya. Jadi tahapan pengetahuan ada epistemologi indrawi. Epistemologi indrawi hanya meyakini satu tahapan pengetahuan saja. Ketika indera mengamati sesuatu dan langsung dicerna oleh akal, kemudian akan menimbulkan pengetahuan yang diperolehnya. Kalau ini hitam, berarti ya yakinlah kalau ini warna hitam. Nah, ini indrawi. Tapi perlu dipertanyakan, jangan-jangan matamu yang perlu dibawa ke undaan. Wong ini bukan hitam, ya kan? Kemudian ada yang epistemologi rasional. Jadi epistemologi rasional jadi meyakini dua tahapan pengetahuan indrawi dan pengetahuan akal, dibuktikan oleh akalnya. Indrawi mengatakan, kok jajannya nggak enak ya, kayak basi-basi dikit, terus dimakan, akalnya nggak mengingatkan, terus pulang, habis itu penyok-penyok ini bawa ke dokter, sembuh. Kenapa? Terus dokternya tanya, kenapa mas? Saya tadi makan apa tadi siang? Saya makan MBG. Berapa porsi? 2 porsi. Loh, itu berarti kan yang salah kan karena makan 2 porsi. Yang 1 porsi rasanya sudah nggak enak, terus saya teruskan. Ya gue jenenge serakah, makanya diadab oleh Allah. Jadi kita kan sudah dikasih indera rasa, pengetahuan dari rasa. Minuman ini sudah kedaluarsa, kok diminum? Saya dulu kan gini, itu ada sholawatan. Oh itu kayaknya orang, saya di medsos cuma begini batin. Itu orang kok kayaknya mempersepsikan dirinya orang dermawan, orang kaya, bagi-bagi makanan. Nggak taunya semua keracunan. Apa yang dibagikan ternyata? Makanan minuman sudah expired alias kedaluarsa. Begitu di mbah Google berita muncul, Gus, niku sholawatan panjenengan ta Gus? Aku dhewe karo, aku nang tengah pulau antara Jawa sama Sulawesi. Ini Gus di Badas Gus. Saya takutnya Gus ini yang adakan mulutan apa? Dia tuh sholawatan. Yang penggemar sholawat jamaahku ya ternyata kan, digerebek polisi, ternyata gudangnya. Padahal orang itu mempersepsikan dia seperti orang kaya dermawan, tapi yang dibagi makanan basi. Harusnya yang makan minum, tapi karena belum ngaji filsafat kan dia nggak tahu. Kalau sudah dikasih pengetahuan dari indera perasa kan harusnya berhenti. Nabi mengatakan kalau lidahmu merasakan lezat sekali maka berhentilah makan. Apalagi nggak lezat sekali, ya kan? Itu aja pes sholawatan kemarin itu sakti nggak akan mempan, minum racun nggak apa-apa. Ya ini secara pengetahuan akal, pengetahuan yang membutuhkan pengamatan indera kemudian diabstraksi oleh pengetahuan yang disebut a posteriori. Pengetahuan a posteriori adalah jenis pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, dan empiris, bukan melalui akal budi semata atau intuisi. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti apa yang terjadi kemudian. Mungkin belum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada Gus. Oke, silakan. Agak menyimpang dari sini. Ada 2. Yang pertama, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi, yang pertama alat pengetahuan materi Gus. Indera peraba itu apa? Bukan kulit, tidak kebalik Gus. Mohon izin. Yang di sini disampaikan Gus, indera peraba itu organnya lidah. Apa ndak perasa itu? Ini organ di sini Gus menyebut indera peraba organnya adalah lidah, objek yang ditangkap adalah rasa.
Kemudian indera perasa, organnya adalah kulit, objek yang ditangkap adalah tekstur. Menurut Jin apa memang benar apa enggak kebalik Gus? Itu yang pertama. Yang kedua gini Gus, berkait dengan pengetahuan. Allah itu menurunkan dan membuat segala macam yang ada di alam semesta, termasuk menurunkan kitab-kitab suci. Itu adalah pasti ada maksud buat manusia. Nah, beberapa waktu terakhir itu saya terganggu Gus oleh bacaan yang ada di dalam Al-Quran, terutama contohnya di surat Al-Baqarah dan surat Ar-Rahman serta surat Yunus. Itu diawali dengan alif lam mim dan alif lam ra. Di situ maknanya hanya Allah yang tahu. Nah, karena kita belajar filsafat hari ini, kalau hanya Allah yang tahu, kenapa sama Allah itu diturunkan? Ini Gus, ini jujur aja selama ini mengganggu saya. Mohon pencerahannya atas ini Gus, kenapa Allah membuat menurunkan surat itu dimaknai hanya Allah yang tahu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ada koreksi ya. Nggih, ini keliru. Memang keliru. Ya, memang keliru. Perasa sama praba pindah atas bawah ya. Kenapa hanya Allah yang tahu? Jadi kita nggak sampai ke sana. Ini aja kan hanya saya yang tahu. Ya, yang begini aja kan masih hanya saya saja yang tahu. Jadi segala sesuatu memang hanya Allah yang tahu. Kalau ingin tahu maka cari tahu pengetahuannya yang dimiliki oleh Allah, yaitu pengetahuan wahyu, sumber pengetahuannya. Kalau kita nggak memiliki ilmu yang bersumber dari wahyu, maka kita juga tidak akan tahu rahasia yang diberikan oleh Allah. Makanya Allah yang maha tahu. Makanya kalau kita belajar agama, guru-guru kita selalu mengakhiri kalimatnya wallahu a'lam bishawab atau wallahu a'lam bimuradi. Allah lah yang lebih tahu, ya. Allah lah yang lebih tahu. Makanya saya sendiri menyampaikan apa-apa tidak lebih tahu dari Allah. Oke, yang saya tahu hanya sebagian kecil. Kalau kita kemarin belajar di pasal 22, ya, berapa pengetahuan kita dibanding pengetahuan Nabi? 1/46, ya. 1/46. Jadi itu 1/46. Makanya yang tahu ya hanya Allah. Sebenarnya kalimat itu kalimat kalau kita belajar filsafat, ya, Allah memberikan kalimat simbolis bahwa yang tahu hanya aku. Tapi ternyata orang-orang yang dekat Allah ya juga tahu karena diberitahu oleh Allah.
Makanya nanti itu di filsafat ilmu ada tingkatan-tingkatan ilmu yang bisa dilampaui oleh manusia. Kalau belum bisa melampaui ke sana berarti belum punya tingkatan ilmu. Contohnya akal kan terlalu pede mengatakan bahwa Allah tidak ada. Kan itu terlalu pede akalnya. Karena akalnya juga belum mengetahui. Jadi sebenarnya itu kalimat simbolis dari Allah bahwa yang tahu hanya Allah. Ya kalau ingin tahu ya tadabbur tadi, kalau kita belajar filsafat ini tanpa tadabbur kita tidak tahu. Tahu nggak orang kalau kena disengat kalajengking skorpion terus dibacakan surat Fatihah terus sembuh? Taunya dari mana? Taunya dari tadabbur. Ketika Nabi berada di Gua Sur, sahabat Abu Bakar Siddiq disengat kalajengking, ternyata terus dibacakan surat Fatihah, ibu jarinya dimasukkan ke mulut, terus ditempelkan ke sini, akhirnya kempes. Anak saya kena ular di saya gini kan kok nggak kempes, Gus? Karena nggak tadabbur. Kanjeng Nabi itu ujung ibu jari tempelkan ke langit-langit mulut, terus dioleskan sembuh. Tadabburnya kurang mendalam, ya. Oke, itu hanya bahasa simbolisnya Allah. Kalau yang tahu hanya Allah. Seperti alif lam mim, Allah a'lamu bimuradi. Gak ada yang tahu. Yang tahu ya hanya orang yang dikasih tahu Allah. Ya, ada yang lain? Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam. Iya, doa sebenarnya semuanya jangan dilakukan cuma dari sini benar. Contohnya ada dua orang yang mengatakan orang percaya padahal sesuatu yang terjadi itu terjadi dari saya dulu. Ada menjadi tinggi yang lain tentang membuat gunakan rasa dan indra penciuman kita itu kami mencium makanan dan misalnya ambil nanti itu yang makan. Tapi kalau kita mencium baunya minyak wangi, kalau biasakan anak-anak itu bukan lihat terus intinya setelah pengawal yang diterangkan itu di dalam tubuh kita itu baru kita sekarang perlu kita ini baru kita sedikit mengerti tentang kembali tentang khayalan. Khayalan kita yang kita lakukan khayalan itu sebenarnya itu ilmu yang dari Allah. Tanpa ilmu dari Allah kita nggak bisa menghayal, ya. Kalau orang ahlu sunnah menyebutnya itu kan sumbernya laduni, ya. Kalau versinya orang Syiah namanya khuduri, ya. Itu kan di ilmu tasawuf kan dibedakan, tapi sebenarnya kan sama, hanya yang menyampaikan berbeda, istilahnya berbeda. Kalau dari Persia namanya huduri, kalau di luar Persia namanya laduni. Nah, khoyali itu adalah pengetahuan hati. Oke. Contohnya begini, saya bisa melihat gejolak hatinya masing-masing orang yang berada di depan saya. Karena apa? Saya diberi pengetahuan hati oleh Allah, ya.
Dikasih pengetahuan gejolaknya. Ini mikir duwe gejolaknya, ketahuan dari hatinya. Duwe ngaji gak wani nggo mobil mergo gak duwe. Nah itu gejolaknya kan kita bisa tahu karena dikasih pengetahuan oleh Allah, pengetahuan hati. Jenengan wirid gak wirid? Saya walaupun ngaji di Zoom, siapa yang tidur di depan kamera itu kan saya tahu, dikasih tahu pengetahuan hati. Tapi saya kan ya nggak ngomong, itu kode etik seorang guru sufi, ya. Jadi kita kan ada kode etiknya telah dibantu pengetahuan oleh Allah. Dulu kan saya sering ngomong, kalau Bapak Ibu mengamalkan amalan, kalau nggak mengamalkan jangan bilang saya mengamalkan Gus. Waktu dulu Dalailul Khairat tahun berapa itu? 10 tahun yang lalu. Saya setiap Jumat ini, saya dikasih tahu dari pengetahuan hati oleh penulis kitab Dalailul Khairat ini nggak mengamalkan. Terus akhirnya yang mengamalkan cirinya besok bulan Desember bisa beli mobil. Terus akhirnya ada yang beli mobil ini orangnya. Karena setiap hari dalailnya digowo, nang kerja dilebokno tas. Ngaji setuan ya, dino pinggir maca dalail. Ya sampai segitunya sing kadung ngamal, yang enggak ngamal kan enggak. Ada yang mengamalkan, ya mengamalkan enggak. Karena janjinya Allah dan Nabi, kalau kita mengamalkan 1 kali dibalas 10, 10 dibalas 100 dan seterusnya. Yang janji kan bukan saya, yang janji adalah Allah. Saya sering sampaikan bahwa pengetahuan huduri saya ini loh, saya sampai yang terakhir kan ya sudah, ini bisa dilihat lagi. Itu pengetahuan huduri, coba amalkan. Yang nggak mau itu kan karena apa? Ya nggak ngamalkan. Senengannya kan ngoleksi Gus, saya ikut daftar Gus, tuntunan sholat 5 waktu daftar. Tapi apa yang diamal no? Kan saya kasih tahu, ini tahapan ibadah kita kalau belajar tasawuf. Nah nanti tahapan otak kita kalau kita belajar filsafat. Ngomong itu ada teorinya, ada filsafatnya. Terus istri saya bilang begini, kan dari macam-macam grup, memang beda ya. Orang yang ikut ngaji tasawuf dan tidak ngaji tasawuf, cara bertanyanya saja sudah beda. Terus saya bilang, ya beda. Arek sing melok program tahfidz karo gak iku ya beda. Masih tekone cek pencilahan ngono wis nukono 2 wulan ya wis beda. Apalagi belajar tasawuf, berapa kitab yang sudah khatam. Ini kan mau khatam lagi. Itu beda. Jadi gini, saya kasih tahu ini, saya lompat ke membangun argumentasi, nanti biar tahu ngayalnya gimana. Mau nikah itu ngayal ingin punya istri cantik enggak? Ya ngayal. Ingin punya suami ganteng kan ya ngayal dulu, suami sukses. Saya dulu ada jamaah gini masih kuliah. Gus, saya tuh pengen suami tentara, Gus gagah gini-gini. Saya kasih tahu, boleh bojomu tentara gak tau ditungguin. Kowe mulih menteng bojomu budal maneh. Anakmu gede jakut mulih. Ngeyel. Akhirnya bener dapat tentara. Angkatan laut ditaruh di perbatasan Indonesia Timur. Kesini lagi nangis, Gus gimana caranya bisa mutasi ke Jawa? Fakta ini, ya. Jadi saya kasih tahu, ngayalnya jomono, ngayal itu punya suami kalau pengen tentara yang jenderal. Ya, karena apa? Saya punya kakak sepupu jadi tentara, baru pulang anaknya lulus kuliah, dibawa ke Aceh, bawa kemana-mana. Karena apa? Ngikuti jejak mbahnya, karena mbahnya Pak tentara di zaman dulu, pangkatnya mayor jenderal. Aku gak melok mas, masih mbah pangkatnya mayor jenderal. Aku tak balik jenderal yang biasa, yang gak pergi-pergi. Sudah dikasih tahu, lek anak sampean kerja nih jadi tentara. Anti sampean kok ini itu sampean loro-loro. Terus Bu Siti mikir anak kalau loro Gus, dan aku lagi mriko malih Gus. Iya, anaknya amfibi. Terus yang satu saya kasih tahu,
Loh, lalu apa ambilan dong? Ya Gus, ini kan mumpung dapat jatahnya bapak saya dulu Gus, bapaknya kan jenderal bintang 3 di Angkatan Laut, ya wis gak apa-apa. Kemarin itu perang Ukraina sama Rusia, anaknya naik kapal perdamaian ke Ukraina, bapak ibunya ke sini, Gus ini gimana Gus? Lah ya wis to biyen wis tak kongkon gawe tulisan ngene tak lebokno anakmu lah, anakmu nang luar negeri. Namanya kan Akademi Angkatan Laut ya, mau gak mau kan berlayar sampai ke luar negeri. Sing bingung anaknya loh, happy aja saya WA, malah ini Gus saya ada di lautan mendekati Ukraina Gus. Bapaknya ada panas di sini. Lah itu pengetahuan yang ada di eksternal, bapaknya menghayal anaknya berada di Ukraina ketembak. Ya jangan menghayal, karena itu pengetahuan ilahi itu dari khayalan. Makanya jangan punya prasangka buruk supaya tidak buruk. Karena itu pengetahuan ilahi. Oke, saya lompatkan begini aja biar Bapak Ibu lebih mudah memahami. Kita ini kan berbicara itu kan harus ada ilmunya, ya. Argumentasi yang kita sampaikan itu harus ada ilmunya. Ya, bicara harus ada ilmunya, harus ada filsafatnya. Ini membangun argumentasi pertanyaan-pertanyaan itu dengan teori dan filsafat. Sekarang akhir-akhir ini saya kadang-kadang risih kalau melihat media sosial, melihat TV. Orang kan berdebat teriak-teriak. Yang bahas ijazah palsu lah inilah. Saya nggak nyaman, tapi saya nggak tahu Bapak Ibu nyaman apa tambah seneng belum orang-orang tukaran ya. Jadi agar kita tidak hanya pandai bicara, tapi tahu cara berpikir. Ya. Membangun argumentasi itu begini, memilih kata-kata yang menyadarkan. Ngomong itu ngomong yang menyadarkan. Ngomong sama orang lain tidak menyadarkan, malah nakut-nakuti. Kepala dinas ngomong, gue kepala sekolah gak bener, tak mutasi loh, ya nakut-nakuti toh. Jadi akhirnya yang di bawah-bawah itu malah takut. Memilih kata yang menyesatkan. Ya, kamu tahu nggak apa yang diomongin Gus Fit tadi? Tahu nggak? Aku paham, kalau kamu kan nggak paham kan gimana? Pengetahuanmu masih kerdil, aku sudah paham. Jadi itu kan memilih kata-kata menyesatkan dengan lawan bicaranya. Ya, memilih kata yang menggugah semangat, harus digugah semangatnya sampai pinter. Jadi orang tua malah melemahkan anaknya. Oke. Memilih kata yang menghinakan. Sekarang kan orang biasa memilih kata yang menghinakan. Ya. Kemudian memilih kata yang melemahkan, ngenyek dan sebagainya kalau orang Jawa. Ya. Memilih kata yang kotor, anjir. Itu kan bahasanya orang Sunda, anjing. Sekarang jadi makanan biasa itu di YouTube di mana-mana anjir. Ya. Terus ini kita kalau belajar filsafat jangan terombang-ambing dalam opini. Ini kan pasti tahu semua nih. Ya, saya bicara dengan yang sekarang terjadi aja biar Bapak Ibu gampang nangkepnya. Teori ini titik-titik aja. Hari ini banyak orang tidak paham dengan apa yang dia lihat. Dia dengar dan dia amati. Siapa yang berbicaranya keras dan mampu membuat orang satu ruangan terdiam, dialah yang menguasai opini namanya. Ya. Jadi ini kita jangan terombang-ambing opini. Nah, terus kita kan manusia ini dikasih akal sama Allah, berpikir. Cara manusia mencari kebenaran. Ya, ada 3 filsafat berpikir manusia dalam mencari kebenaran. Yang pertama positivis, kedua konstruktivis, yang ketiga kritis. Ya, kritis. Jadi 3 pandangan filsafat ini yang membentuk cara berpikir dan berdiskusi kita setiap hari. Diskusi kan nggak harus marah, Pak. Sekarang kan diskusi mesti marah. Kita harus naik kelas dalam berargumentasi dan berpikir. Dan di medsos itu kan nggak ada yang naik kelas, tambah turun kelas.
Ya. Nih, positivis. Ya. Kebenaran adalah sesuatu yang harus dibuktikan, bukan sekedar diyakini. Ya. Ini kan membawa bukti nih, diyakini, tapi yang lain kan nggak yakin. Ya. Nah, kaum positivis hanya percaya dengan sesuatu yang terukur, teruji dan terverifikasi. Ya. Seperti contoh saat ini, kita setiap hari disuguhi sajian berita tentang ijazah palsu seorang presiden. Ya, kalau ini sudah terkenal, berarti Presiden Joko Widodo. Bagi orang yang percaya ijazah seorang presiden palsu, berarti terjadi ketidakjujuran akademik, ya, dan penipuan moral yang luar biasa. Orang-orang yang tergiring opini kan itu, sing rada percaya-percaya, ya. Kedua, bagi yang tidak percaya, sama-sama kaum positivis, seakan-akan yang kubu A itu membuktikan dengan bukti-bukti yang benar. Tapi kita harus pelajari dulu nih, oke, Bapak Ibu biar tahu. Bagi orang yang tidak percaya, ijazah seorang presiden palsu berarti terjadi penyerangan pribadi presiden, ya, dan politik yang luar biasa. Itu positivis juga dibagi dua, yang percaya dan tidak percaya. Karena yang kubu satu membawa alat bukti, yang ini juga ada bukti. Nah. Terus pemikir positivis ini tidak terjebak dengan opini yang dibangun di media sosial. Kita jangan terjebak. Kita harus kumpulkan datanya dulu, kita teliti, kita telusuri, dan kita validasi kebenarannya. Tapi tidak mengikuti yang ini. Ini kan yang munculkan isu pertama ini. Tapi kita, nah, kalau muncul ya kita melakukan penelitian supaya kita tidak terjebak fitnah, ya. Pemikir positivis menggunakan pendekatan berbasis data karena menjaga rasionalitas dan membantu kita melawan hoax, ya. Karena sekarang kan informasi sudah luar biasa. Jadi melawan hoax di tengah derasnya informasi, kita nggak bisa menolak informasi. Wong setiap hari sudah saya pinggirkan aja sama Mbah Google, ditampilkan aja. Karena apa? Kita sering melihat itu algoritmanya, oh ini sering berarti tertarik dan terus muncul. Orang positivis itu ada kelemahan juga ada kelebihan. Ya, kelebihannya kaum positivis adalah menegakkan kebenaran di atas bukti. Minta bukti. Bukti ini di sekolah kan gitu. Bahasa Jawanya kan buktinya mana kamu sekolah. Mendorong kita berpikir jernih dan tidak terdorong arus opini. Jernih dulu, bahasa didengarkan dulu aja, endingnya di mana kita dengarkan. Nah, kelemahannya positivis tidak semua bisa dihitung dengan angka, ya. Angka-angka statistik itu loh, kan nggak bisa itu. Nah, kemudian apa yang nggak bisa dihitung? Seperti keadilan, empati, dan kepercayaan. Rektornya ngomong aja sudah nggak dipercaya. Polisi yang mengusut masalahnya mengumumkan hasil sudah tidak dipercaya. Jadi jika semua diukur dengan statistik, kita akan kehilangan makna di balik manusia. Orang simpati sudah nggak ada. Kalau gitu kan nggak perlu hakim. Namanya salah ya kok, bonus sistem akhirat ini hukumannya dendanya kan keluar. Nggak perlu rasa keadilan, nggak perlu rasa kejujuran. Ya. Positivis berasosiasi dengan objektif. Yang objektif juga belum tentu benar, juga belum tentu salah. Nah, objektivitas bukan satu-satunya cara mencari kebenaran. Ini pun kalau jadi pejabat paling ya dubur-dubur kayak Gibran. Ya loh. Ini kalau jadi pejabat dubur-dubur kayak Gibran. Tahu tak?
Nah, kemudian ini ada yang pandangan konstruktivis. Ini yang sekarang kita hadapi, khususnya bagi yang profesinya guru, pendidik. Ini menghadapi kondisi seperti ini. Kebenaran dibentuk oleh pengalaman, budaya, dan nilai hidup tiap orang, ya. Jadi setiap orang punya cara sendiri dan relatif untuk melihat kebenaran. Kan lagi ngetren ini Kang Dedi, bahwa yang namanya murid ke barak militer. Bapak Ibu setuju nggak anak cucunya dibawa ke barak militer? Yang tidak setuju itu alasannya khawatir, ya, anaknya nanti begini begitu, khawatir, ya. Saya contohkan begini. Jadi pembinaan siswa di barak militer yang dilakukan Kang Dedi, Gubernur Jawa Barat, ini pendekatan seperti ini mengkhawatirkan aktivis pendidikan dan HAM. Yang khawatir itu aktivis pendidikan dan HAM. Pendekatan ini bisa mereduksi psikologis anak dan melanggar hak asasi, ya, hak asasinya anak. Karena apa? Nah, melanggar hak asasi pendidikannya anak karena menyamakan kesalahan anak atau kesalahan murid siswa di sekolah dengan tindakan kriminal. Ini tindakan kriminal. Tapi kita masih bisa memandang dari sisi yang lain. Bagi orang tua yang hidupnya dalam keadaan disiplin dari setiap hari, dari kecil, menganggap itu solutif, itu, ya. Justru program Kang Dedi ini dianggap solutif, wajar dan lazim, harus. Sekarang ada anak ngerokok di sekolah, ditampar gurunya, dipidanakan. Polisinya ya terima, ya kan? Ini kan pemikir positivis dari satu sisi. Kalau Bapak Ibu punya anak, ya, terus menjadikan anak itu seorang individu yang harus selalu dimengerti, ya nggak boleh dibawa ke barak militer. Anaknya ditampar gurunya karena ngerokok, ibunya datang melaporkan ke polisi. Itu orang tua yang konstruktivis tapi meletakkan anak sebagai individu yang harus selalu dimengerti. Contohnya, kalau ada anak-anak kecil-kecil lari-lari di masjid, takmirnya ngomong, "Lah wong arek cilik kok galeh melayu-melayu." Itu orang konstruktivis tapi sisi kiri. Ya. Oh, arek masih anak. Contohnya saya ada latihan di sini. Anak-anaknya naruh botolnya di atas kapnya mobil saya. Aku ada yang ngelarang iki, kok diarani konstruktivis, gak dilarang mboke iku ya wis. Anu ae apa. Kasus 10 tahun yang lalu anaknya naik-naik ke kap mobil sampai mobilnya penyok. Ya rani ngejoli to, pemikirannya konstruktivis. Ya. Tergantung Bapak Ibu posisinya di mana. Konstruktivis, tapi kalau tidak meletakkan anak sebagai individu yang harus dimengerti, milih Kang Dedi. Dan saya kan gini, Kang Dedi gak gelem mondok arek-arek, ya digonan barak militer. Lalu orang tuanya dari dulu disiplin, ya sudah anaknya dikirim ke pondok. Kalau Bapak Ibu sekarang menempatkan anak, ya, sebagai individu yang harus dimengerti terus saja, generasinya apa? Generasi stroberi, tidak ditaruh di kulkas sebentar langsung bonyok, bosok, mambu, ya. Yang salah sekarang kan orang tua menempatkan anak sebagai individu yang harus selalu dimengerti. Giliran di sekolah sing bingung gurune, karena anak ini anak mama harus selalu dimengerti. Coba. Niki pemikir konstruktivis. Nih, biar kita bisa membedakan yang ngayal ya. Banyak siswa melanggar aturan sekolah seperti merokok dan lain-lain, ya. Lalu dihukum oleh guru atau kepala sekolah. Kemudian orang tua melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Oleh polisi, ya, perbuatan itu dianggap pidana.
Ya orang-orang tua gitu, keluarkan aja anaknya, suruh bikin sekolah sendiri. Ya. Nah, orang tua konstruktivis itu punya dua sudut pandang. Anak adalah individu yang harus selalu dipahami dan dimengerti, ya kan? Ya ini yang dibelain mamanya kan, yang harus selalu dimengerti ini, ya kan? Anak mencuri harus dimengerti, anak melanggar aturan harus dimengerti, anak tidak sopan harus dimengerti, gedebak-gedebuk di rumah panjenengan harus mengerti, terus mecahkan vas bunga yang mahal harus dimengerti, nyoret-nyoret mobil ya harus dimengerti. Anak melakukan kesalahan pun selalu dibela. Saking dinginnya anak yang melebu sekolah dibela, terus perlu dibela. Nah ini mencetak generasi-generasi lebay. Pondok di telung dino nangis, ya ini anak konstruktivis ini. Karena didusi nang guril. Kan zaman kita kan dulu bawa ke belakang ada kolam, suruh berendam di sana malam-malam. Akhirnya anak itu seenaknya sendiri, tidak menghargai orang lain. Nih, konstruktivis itu mengajarkan kepada kita tidak boleh langsung menilai apa yang benar dan siapa yang salah. Seharusnya pemikirannya harus begitu. Semua itu bisa didiskusikan. Ya. Nah, kekuatan konstruktivis ini membangun dialog yang empatik dan selalu memahami perbedaan. Orang ini katanya konstruktivis kok gak belum dialog, berarti ya bukan. Ya. Kelemahannya apa sih? Karena kita itu selalu mengerti orang, Gusi itu kurang tegas. Ngomong ya, saya kan sering disalahkan orang katanya kurang tegas. Aku lihat tegas hari ini. Saya Bu Ani baru tahu kalau Pak Wid marah. Melilit terus piye? Aku ngamuk jadi ini bojoku dilapor, kula nembe ngerti lek Pak Wid ngamuk medeni. Ya aku gak tau ngamuk lek gak ana medeni. Saya pernah ngamuk mobil Yaris, saya angkat kita jelukno wonge. Di sana depan RSI Jombang itu sing apa di Diwo itu. Gara-gara marah. Saya nggak marah jadi gak tegas. Pak RW itu ngomongin kesabaran gini. Kira aku ngamuk, nanti tak gebrak-gebrak dari kalau nembe niki ngertos kawin. Makanya wong-wong dijak ngaji filsafat ben ngerti cara berpikir, ya. Mikir itu ya ono carane, ngamuk itu ya ono carane. Ya. Kelemahannya apa? Semua yang dianggap relatif tidak memiliki standar kebenaran bersama akan kehilangan arah moral. Anaknya orang sekarang kehilangan arah moral enggak? Ini dulu sudah saya kasih jaring-jaring itu, tak kayak kabel tis, cik cukup gunting dan mejanya diketok itu kayak pelorotan. Apa orang tuanya melarang anaknya? Enggak melarang, dibiarkan. Ya akhirnya kalau anaknya jenengan kan sudah pemikiran konstruktivisnya maju, jadi nggak sampai pencilaan. Jadi ini arahnya pada yang namanya subjektivitas. Jadi bukan karena subjektif itu nggak benar, belum tentu yang objektif juga benar, belum tentu yang subjektif juga salah. Kemudian ini berpikir kritis. Ya kita berpikir kritis. Berpikir kritis itu bukan bengok-bengok, bukan marah-marah, bukan nada tinggi. Kritis itu adem mikirnya. Lah orang sekarang rapat didik sampai harus begini, dianggap kritis. Saya bilang ngono ki dudu kritis, itu jenis emosional. Jadi cara berpikir kritis ya adalah cara berpikir yang paling menantang karena dia tidak berhenti pada apa yang tampak. Kritis bukan berarti bicara sambil emosi, sambil koar-koar, teriak-teriak dan menghina-hina. Itu kritis bukan begitu. Tapi sekarang dipahami berbeda. Kritis adalah metodologi dalam menemukan kebenaran. Itu kritis. Ia selalu bertanya siapa yang selalu diuntungkan kalau ada yang bicara. Itu tadi orang kok ngomong gitu maunya apa? Kita sudah tahu arahnya bicaranya, orang itu kan tahu siapa yang mengendalikan narasi. Kayak ini ijazah palsu itu
Kan kita tahu siapa yang mengendalikan narasi. Kenapa kok selalu begitu? Siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Ini kaum pemikir kritis ya. Nanti ngayalnya ya juga ngayal yang kritis ya. Jadi jangan ngayal yang nggak kritis. Ngayal kalau yang diceritakan di surat Al-Waqiah kan ngayal bidadari, ya berarti kayalannya apa? Hubungan biologis toh. Jadi Gusti Allah lele kowe tak ulang kon donya sampai akhirat tak mikir mesti ngono ae. Kapan majune? Ya. Jadi kaum berpikir kritis itu tidak mudah menerima apa adanya, tidak langsung given, langsung gitu, nggak mudah. Tetapi mempertanyakan asumsi, mencari bukti, menguji logika. Orang yang selalu muncul itu harus kita uji logikanya bener apa enggak? Kita uji logika orang yang memunculkan narasi setiap hari itu. Kita uji logikanya, nggak perlu mendatangi orangnya. Dari videonya itu kan kita bisa simpan dari satu persatu, kita uji logika berpikirnya, cara berpikirnya, bicaranya bisa kita inikan. Terus mempertimbangkan perspektif, alternatif, dan mampu mengoreksi pandangan sendiri ketika terbukti keliru. Kayak tadi diingatkan ya sudah berarti keliru. Kita nggak malu-malu kalau orang kritis memang keliru, diingatkan ya keliru. Anggap saja itu berarti Jibril kalau dalam konteks Nabi Muhammad. Ya. Ini orang kritis. Orang kritis itu begini. Jadi ketika ada seseorang menyampaikan pandangannya, kita langsung berpikir. Ono komite ngomong ngono kita langsung berpikir, ngerti ya komite ini apa? Kepala sekolah ngomong ngerti. Kenapa ada pandangan seperti itu? Ya. Kenapa orang itu berbicara seperti itu? Apa tujuannya? Apa keuntungannya? Dan kemana arah pembicaraannya? Kemudian kita menganalisa pandangan orang tersebut dengan teori positivis dan konstruktivis. Karena kita kritis, dua itu harus kita kuasai. Ya, contohnya, nah orang yang dianggap memiliki kemampuan berpikir. Contohnya orang diangkat jadi menteri, presiden itu menganggap dia itu punya kemampuan berpikir, ya. Gak punya kemampuan berpikir nggak perlu. Tapi itu kan cuman SMA Pak. Dia punya SMA tapi SDM-nya mampu berpikir. Itu ada yang sarjana tapi nggak mampu berpikir. Gimana? Ketika ada seorang yang dianggap memiliki kemampuan berpikir, seperti seorang menteri BUMN mengeluarkan kebijakan setiap pembelian Pertalite harus menggunakan QR barcode. Tuku bensin, beli bensin Pertalite harus punya barcode kan? Pikiran Bapak Ibu apa kalau kritis? Coba mikir apa? Ya sebegitulah Gus, namanya pemerintah kasih kebijakan, katanya kan biar gak dihambur-hamburkan bensin. Bertolak belakang nggak dengan ucapannya? Dia mikir kritis, jangan terus norok buntek aja, jangan mikir kritis. Nah kalau kita mikir kritis, apa iya Pertalite itu untuk orang miskin? Kan ngomongnya katanya untuk orang miskin, ya toh? Tapi kenapa pemakainya dibatasi? Makanya jangan miskin lo, dibatasi semuanya, kan gitu logika berpikirnya. Faktanya yang menikmati subsidi BBM siapa? Siapa? Yang punya mobil bukan? Itu orang kaya atau miskin? Kaya. Nah, nanti saya nggak bisa daftar QR, yang saya daftarkan sopir saya. Iya. Jadi itu bertolak belakang kalau kita berpikir kritis. Faktanya yang menikmati subsidi BBM adalah orang-orang kaya, pemilik mobil. Orang miskin hanya dapat bansos 800.000 setiap 3 bulan. Jadi potong Pak RT ini. Kalau begitu kebijakan QR barcode adalah kebijakan kaum feodal. Apa ciri-ciri kaum feodal itu? Apa sih bungkuh-bungkuh koyok disampaikan Trans 7 nang Mbah Yai Anwar? Bukan, kaum feodal itu dari dulu yang namanya disebut feodal
di dalamnya itu banyak korupsi dan penyimpangan ke kaum feodal. Pembayai gak menyimpang, ngajari arek-arek adab ngono jarene itu adab dibungkus feodalisme dibungkus dengan adab. Iku lek Khairul Tanjung gak sowan Bayai Anwar dicor, rokan ngecor Trans 7 ya kan? Karena ya kritis. Ciri kaum feodal adalah korup, culas, bekerja seperti mafia. Ini jenengan pada akhirnya kalau tidak mampu menangkap arus informasi yang begitu deras, nanti jadi paranoia intelektual. Tahu paranoia intelektual? Kan ketika di berita muncul anaknya tukang becak diterima di Fakultas Kedokteran UGM, Bapak Ibu paranoia intelektual kan? Kok iso yo anak tukang becak lebu kedokteran? Itu namanya paranoia intelektual. Orang yang selalu curiga dengan kelebihan intelektual orang lain. Seperti contoh, kok bisa anaknya tukang becak kuliah di kedokteran? Kok bisa tukang kayu jadi presiden? Itu kalau ditelusuri dari filsafat, awal-awalnya bukan ijazahnya. Awal-awalnya kan paranoia intelektual, kok iso tukang kayu jadi wali kota? Kok bisa tukang kayu jadi gubernur? Kok bisa akhirnya tukang kayu jadi presiden? Karena nanti ujung-ujungnya paranoia intelektual. Anaknya yang orang kaya nggak bisa jadi presiden. Sudah dijelaskan sama Joyoboyo, wis engko wayahe Petruk dadi ratu. Nah, kalau kita berpikirnya mapan dan kritis, tidak terburu-buru menyimpulkan dan terpengaruh dengan opini yang dibangun oleh sebagian orang, ya. Pemikir kritis akan mencari sumber pertama, siapa penyebar isu ijazah palsu yang pertama, itu harus kita cari. Kita tidak percaya sama yang sekarang membangun opini, bukan. Dari mana dulu muncul pertama? Saya mengamati dari media sosial, tapi nggak meneliti, saya ngamati aja. Oh, kayaknya karena paranoia intelektual. Ya. Tapi Petruk itu pinter, ilingo. Mbah Joyoboyo ngomong Petruk jadi ratu, Petruk itu pinter. Bon, ada pertanyaannya. Jadi itu dulunya kan jenengan karena pemerintah mampu membangun persepsi, percaya, 2 periode percaya. Kita bukan bicara dukung mendukung, hina menghina, bukan. Kita belajar berpikir kritis. Nah, satu bangsa kalau ingin maju ya harus berpikir maju. Peradabannya harus maju. Makanya di filsafat agama datang itu hanya untuk kaum yang dungu. Terus karena nggak pernah belajar filsafat ngamuk, gimana orang agama kalau orang-orang bodoh? Faktanya Nabi Muhammad datang ke kaum Quraisy pinter apa bodoh? Jadi kan disuruh belajar agama itu karena pinter apa bodoh? Ya wis dong. Kok diomongi dengan filsafat ilmu, agama itu khusus untuk orang-orang yang bodoh. Kalau sudah nggak bodoh, kalau kan sudah belajar agama ini, kan baru kita belajar peradaban yang lebih maju, filsafat. Makanya kalau berpikir kritis, dengar dulu kalau dia ngomong agama itu hanya untuk orang-orang bodoh. Faktanya Nabi Muhammad datang di Arab kaum Quraisy bodoh apa enggak? Sama lihat pidato menyebut Nabi Muhammad yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Bang sampean dewi yang mengatakan Nabi Muhammad membawa Islam kepada orang-orang dungu. Kok dibilang begitu marah? Bang kalau pidato Isra Mi'raj, Maulid, alhamdulillah, ya kan? Membawa ini agama dari alam yang jahiliyah, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Makanya dalam filsafat yang namanya agama itu diperuntukkan untuk orang-orang yang
bodoh. Karena jenengan gak belajar filsafat mondok berarti goblok lah. Lek sampean pinter kan ya dadi kiai ora dadi santri. Ya, makanya kalau filsafat itu didengar dulu kalimatnya. Belajar filsafat tambah pinter apa tambah bodoh? Orang yang pinter itu orang yang tahu bahwa dirinya itu bodoh. Yang di Zoom yang kemarin daftar ini ada yang belum terima? Oke, mangke telah ngaji. Gimana jelas? Ada pertanyaan lagi, mumpung masih ada waktu. Nah, kemarin saya juga ditanya orang, ketika rame-rame muncul berita di Trans 7 tentang Pondok Lirboyo. Kan orang lain mengatakan bahwa pondok pesantren itu pendidikannya ketinggalan karena kurikulumnya ini. Terus saya orang sini tanya, Gus, kok jenengan ngaji kitab itu ini. Terus saya sampaikan, saya ngaji di sini itu menggunakan kurikulum yang dulu pernah menjadikan Islam maju adalah Baitul Hikmah, ya. Terus Darul Hikmah. Kemudian di situ ada lagi yang namanya Nidhomiyah. Nidhomiyah tokohnya yang paling ngetop sampai hari ini namanya Imam Ghazali. Jadi saya mengajarkan metodologi yang diajarkan oleh Nidhomiyah juga oleh Baitul Hikmah. Baitul Hikmah dulu mengajarkan matematika, fisika, kimia, biologi, kedokteran. Sejak SD sudah diajarkan seperti itu. Ya. Terus dipandang karena Baitul Hikmah melampaui otak-otaknya ini akhirnya meninggalkan agama, muncullah yang namanya Nidhomiyah. Nah, makanya biar tidak dikatakan santri itu hanya taunya nahwu sorok, sekarang jenengan saya kasih pelajaran yang di Baitul Hikmah. Pesantren itu kan Nidhomiyah, baru ngerti Baitul Hikmah setelah kuliah. Ya, paling tidak lah dipikirkan di pesantren nggak diajarkan balaghah mantek itu kan itu metodologi yang ada di Baitul Hikmah. Ya. Mereka yang bikin konten yang nggak tahu, makanya suruh pesantren dulu biar mereka tahu kalau pesantren itu tidak hanya salaf itu kuno. Jadi pesantren itu mengambil metodologi kurikulumnya Baitul Hikmah juga Nidhomiyah. Nah, saya ngajarkan filsafat itu biar seperti Baitul Hikmah. Jadi kalau ada orang ngomong kan didengarkan dulu. Oh, ini arahnya begini. Siapa yang diuntungkan dia kok ngomong begini?
siapa yang dirugikan? Kita kan akhirnya tahu, banggalah orang itu merugikan si A. Padahal si A itu menurut saya baik, bahwa itu menguntungkan. Akhirnya kan kita juga bisa menilai orang bicara agama tulus atau enggak. Kalau orang dulu itu kan apa? Berdagang sambil berdakwah. Kalau sekarang berdakwah sambil dagang. Ulama dulu, Mbah Wali-wali dulu, beliau saudagar pergi ke mana-mana sambil berdakwah, dagang sambil berdakwah. Dia tidak mengambil keuntungan dari dakwahnya. Kalau sekarang berpikir kritis loh ini, sekarang gimana? Sampai sholawatan itu bener-bener sholawatan. Sama ngaji bener ngaji enggak? Ya jujur aja lah, walaupun sebenarnya sama-sama tahu kok malu-malu. Jadi kita mengembalikan marwahnya agama ini seperti yang dibawa Nabi, ya. Kita menyiarkan agama itu dengan kejujuran. Ya sudahlah, kita menyampaikan. Kamu menyampaikan agama kok dikemas dengan satu paket 800.000. Nanti bentar lagi kan Ramadan, pasti ada itu di spanduk-spanduk baliho. Paket Ramadan, pendidikan tahfidz anak SD, sama Ramadan dijamin hafal juz 30, 850.000 per paket. Nggak percaya nanti kalau muncul lagi saya fotokan. Loh, dulu kan yang namanya kiai mengajar ilmu agama kan ikhlas. Terus orang tua yang konstruktivis tapi positif kan datang ke rumahnya Pak Mbah Yai kan bawa gabah, beras, bawa jagung kan gitu bayarnya. Tapi seharusnya kan itu tidak perlu dilarang. Dulu kan bayar bawa gabah kan. Gabah sekarang berapa per kintal? Kering. Kan udah 800 toh. Berarti lah nggak usah sarinjing, berarti sudah bawa 250.000. Terus saya bilang, jangan niru kakek moyangmu. Dulu kan masih gabah, sekarang gabahnya dilipat jadi QR. Terus kiris. Kalau datang ke Mbah Yai nanti di depan sana saya kasih kiris, masuk ke saya bawa kiris. Kan hanya peradaban toh. Ketika masih dibilang bodoh ya bawa gabah. Ini sekarang saya pinter kan. Jadi cukup pakai kiris, nggak perlu pakai gabah. Kalau gabah kan jenengan ngerjain saya, suruh jemur gabah dulu di belakang, ya tahu panas hujan. Jadi seperti itu orang membangun narasi menjelek-jelekkan kita santri, lupa dulu yang perang melawan penjajah siapa? Santri sama Mbah Yai, tukang gembleng Mbah Yai, ditembak londo nggak apa-apa. Sekarang tinggal nikmati. Mbah Yai yang mentradisikan seperti itu dikira feodal. Nah saya begini, itu bikin narasi feodal. Tahu nggak definisinya feodal? Tanya di Mbah Google apa feodal itu. Negara kita sekarang feodal nggak? Ciri-ciri feodal itu masih banyak korupsi. Berarti negara kita masih feodal. Berarti dari bawah ke atas nasi setor itu namanya feodal. Raja-raja terdahulu dalam tulisan sejarah nggak ada yang nggak korupsi. Korupsi semua. Maka kaum-kaum yang seperti itu disebut feodal. Mbah Yai nerima amplop paling ya gedene 50.000 dianggap feodal. Aku lho nerima amplop 500.000. Duit apa 500.000? Iki kangge jenengan Gus. Engko feodal maneh. Enek sing nyuting gak? Sekarang makanya dari dulu saya itu nggak mau selalu open di medsos karena nanti lama-lama dianggap feodal juga. Saya kasih tahu yang namanya Mbah Yai, kenapa sih kita hormati? Biar jenengan tidak terbawa narasi transtuju. Kiai itu ihdinas sirotol mustaqim. Kita minta kepada Allah apa? Nanti di tuntunan ini ada. Minta kepada Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya mereka yang mendapatkan nikmat. Yang dapat nikmat siapa? Ya para kiai yang sudah husnul khotimah.
para kiai itu, karena Nabi sudah tidak ada. Kita mencium tangan itu bukan karena materi, tapi pengetahuan yang non materi. Kalau belajar filsafat, di dalam diri Mbah Yai kan ada pengetahuan yang non materi. Kalau kita tadi belajar filsafat, kita cium tangan itu karena cium yang non materi, pengetahuan non materi yang usuli, huduri, ya. Terus yang berikutnya apa? Karena dia membawa agama yang bersambung sampai kepada Nabi. Kita menghormati gitu masa salah? Kong salaman aja ada ijazahnya kan kalau dari Nabi. Nah, karena apa lucunya begini kalau belajar filsafat. Kita kalau mendirikan universitas Islam sekuler, kan di Indonesia nggak diterima itu. Tapi kalau mereka belajar ke luar negeri ke universitas Islam yang sekuler, pulang diterima nggak ngajar di perguruan tinggi Islam? Ya diterima, belak-belakan lah kita buka sendiri perguruan tinggi Islam sekuler pertama di Indonesia. Ya daripada kirim mahasiswanya ke McGill University, ke London, kemudian kemana ke Jerman untuk belajar tafsir, belajar agama, mendingan aja belak-belakan di Indonesia buka universitas Islam sekuler. Tapi kalau mendirikan Islam sekuler di Indonesia ditolak, tapi masih ngirim orang ke sana, pergi ke sana ambil PhD Islamnya sekuler. Itu kan akhirnya membuat narasi-narasi seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Allahumma ja'al awala majlisina hadza salahan wa afsadahu falahan wa rahmatan wa nikmatan wa takrimatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah baba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khidmal mursalin wa ilman al-gharabin. Allahumma aghnina bi ilmika, Allahumma aghnina wa hallimna bi taqwa. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.